Selamat datang kembali di channel ini. Saya hadir untuk menyingkap sisi autentik dari berbagai negara yang selama ini hanya dikenal lewat berita utama. Rusia sudah ada dalam daftar impian saya selama bertahun-tahun, dan setelah berkeliling dari Moskwa hingga Petersburg selama beberapa minggu, saya bisa mengatakan bahwa kenyataannya sangat jauh berbeda dari apa yang terlihat di film atau diberitakan media. Negara ini membentang lebih dari 17 juta kilometer persegi, lebih luas daripada Pluto. Untuk memberi gambaran, Rusia mencakup sekitar 10% daratan bumi. Skalanya luar biasa, namun yang benar-benar mengejutkan saya bukanlah ukurannya, melainkan betapa jauhnya persepsi umum tentang kehidupan di Rusia dari realitas sesungguhnya. Kita akan menjelajahi sistem metro Moskwa yang menakjubkan, jauh melampaui kebanyakan ibu kota dunia. Bertemu orang-orang yang mematahkan seluruh stereotip, dan mengungkap mengapa negeri ini begitu memikat para pelancong dari seluruh dunia. Saya akan berbagi tentang biaya hidup yang sesungguhnya, nuansa budaya yang sempat membuat saya kebingungan, serta momen-momen yang membuat saya benar-benar terpukau. Nomor 1. Keajaiban sistem metro. Mari kita mulai dari sesuatu yang langsung menarik perhatian saya begitu mendarat di Moskwa. Metro di sini bukan sekadar alat transportasi. Ini adalah istana bawah tanah. Saat melangkah turun dari eskalator, rasanya seperti memasuki museum. Setiap stasiun memiliki kisahnya sendiri, dengan mosaik, lampu gantung, dan pilar marmer yang menyaingi istana-istana Eropa. Stasiun Komsomolskaya bersinar dengan langit-langit bergaya barok dan detail emas yang berkilau di bawah lampu hias. Stasiun Mayakovskaya menampilkan seni era Soviet yang mengubah perjalanan sehari-hari menjadi galeri seni. Namun kejutan sesungguhnya ada di balik pembangunannya. Jaringan ini dibangun pada masa Stalin, ketika rakyat menghadapi kesulitan besar, namun mereka tetap berinvestasi untuk menghadirkan keindahan bagi warga biasa. Teknik rekayasanya luar biasa. Beberapa stasiun berada 70 meter di bawah tanah, lebih dalam daripada tinggi sebagian besar gedung pencakar langit. Efisiensinya membuat banyak ibu kota lain tampak tertinggal. Kereta datang setiap 90 detik pada jam sibuk. Sistem ini membentang lebih dari 400 km dengan lebih dari 200 stasiun. Dan harganya sekitar 50 sen per perjalanan. Bandingkan dengan New York atau London, tempat Dusra Brians Injdav M4 Tower. Nomor 2. Negeri ajaib arsitektur. Berjalan di Moskwa terasa seperti melintasi berbagai abad sekaligus. Lapangan merah bukan hanya objek wisata. Ini adalah sejarah hidup, di mana setiap bangunan menyimpan cerita. Katedral Saint Basil dengan kubah bawang warna-warni tampak seperti bangunan dari dongeng. Konon, Ivan yang mengerikan memerintahkan agar mata sang arsitek dibutakan agar ia tak bisa membangun sesuatu yang lebih indah lagi. Benar atau tidak, berdiri di depan 9 kapelnya yang masing-masing memiliki desain unik, Anda akan memahami mengapa legenda seperti itu muncul. Tembok Kremlin membentang lebih dari 2 km, menaungi istana, katedral, dan gedung pemerintahan dalam sebuah benteng yang telah berdiri selama berabad-abad. Kontras antara monumen bersejarah ini dengan deretan pencakar langit modern Moskwa menciptakan cakrawala yang tak tertandingi. Namun bukan hanya landmark besar saja. Bahkan bangunan tempat tinggal biasa memiliki detail arsitektur yang di banyak negara dianggap sebagai kemewahan. Balkon berhias, fasad penuh ornamen, dan pintu masuk megah menjadi pemandangan umum di pusat kota, memberikan sentuhan anggun pada kawasan yang sehari-hari dilewati warga. Nomor 3. Realitas ekonomi. Disinilah semuanya menjadi jauh lebih menarik, dan sebagian besar anggapan umum runtuh. Ekonomi Rusia berjalan dengan cara yang berbeda dari banyak negara barat, dan angka-angkanya menunjukkan kisah yang tak disangka. Gaji rata-rata di Moskwa sekitar $800. Di St. Petersburg sedikit lebih rendah, sekitar $570 per bulan. Angka itu mungkin terlihat kecil menurut standar barat, namun ada hal penting yang sering luput. Sebuah apartemen layak di Moskwa dimulai dari sekitar $800. Meski begitu, unit lama yang lebih jauh dari pusat kota bisa hanya $500. Kunci sebenarnya adalah daya beli. Apa yang benar-benar bisa Anda dapatkan dari uang tersebut? Makan enak di restoran berkisar antara $8 hingga $15. Belanja kebutuhan seminggu mungkin sekitar $30. Transportasi umum, seperti yang sudah disebutkan, sangat murah. Kangen liburan seperti tiket teater atau masuk museum jarang melebihi $10. Nomor 4. Kedalaman budaya. Budaya Rusia terungkap dalam lapisan-lapisan yang membutuhkan waktu untuk dipahami dan diapresiasi.
Stereotip bahwa orang Rusia itu dingin atau tak ramah sama sekali tidak benar, begitu Anda melewati tahap formalitas awal. Mereka menilai hubungan mendalam dan jangka panjang jauh lebih penting daripada interaksi sekilas. Jadi pertemuan awal mungkin terasa kaku, tetapi ketika Anda sudah masuk dalam lingkaran mereka, kehangatan dan loyalitasnya sungguh menyentuh. Saya mengalaminya sendiri ketika sebuah keluarga yang saya temui mengundang saya makan malam dan menghabiskan berjam-jam bercerita tentang tradisi, pengalaman hidup, dan cara pandang mereka. Suasana intelektual di sini benar-benar mengesankan. Sastra, musik, dan seni bukan sekadar hobi, melainkan bagian dari percakapan sehari-hari. Orang-orang dengan natural mengutip Tolstoy atau Dostoevsky saat mengobrol. Konser klasik menarik penonton dari berbagai usia, bukan hanya kalangan senior. Pendidikan sangat dihargai, tingkat melek huruf mencapai 99%. Penghargaan terhadap pengetahuan terasa kuat di seluruh masyarakat, dan ini sungguh mengejutkan saya. Bahkan obrolan santai sering beralih ke topik filsafat, sejarah, atau isu terkini dengan kedalaman yang menyegarkan. Tekan lonceng atau daftar untuk akses awal perjalanan berikutnya. Can you visit that dari sudut sword semita seperti ini? Nomor 5. Keindahan alam. Tentang alam Rusia benar-benar menakjubkan dan sangat beragam. Dari tundra Arktik hingga pesisir Laut Hitam, negara ini memiliki hampir setiap jenis lingkungan yang bisa Anda bayangkan. Danau Baikal di Siberia menyimpan 22% air tawar dunia, dan jernih sekali sehingga Anda bisa melihat hingga 40 meter kedalaman. Danau ini bahkan lebih dalam daripada tinggi sebagian besar pegunungan dan menjadi rumah bagi spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Berdiri di tepiannya saat musim dingin, ketika permukaan air berubah menjadi formasi es bening seperti kaca, menghadirkan pengalaman yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Kota-kota Golden Ring di timur laut Moskow menampilkan arsitektur Rusia tradisional, dikelilingi hutan dan sungai yang masih asli. Kota-kota kuno ini menjaga pesona abad pertengahan, sekaligus memperlihatkan akar spiritual dan budaya Rusia. Bahkan di Moskow, ruang hijau tersebar di berbagai sudut dan dirawat dengan sangat indah. Taman Gorky membentang lebih dari 120 hektar, menawarkan jeda yang tenang dari energi kota. Penataan lanskap yang rapi dan perhatian pada ruang publik mencerminkan dedikasi terhadap kualitas hidup yang seringkali luput dari perhatian. Nomor 6. Integrasi teknologi. Ini mungkin mengejutkan banyak orang, tetapi adopsi teknologi dan infrastruktur digital Rusia sangat maju. Ekosistem Yandex menangani hampir segalanya, mulai dari peta dan taksi hingga layanan pesan antar makanan dan belanja daring, dengan efisiensi yang menyaingi platform global manapun. Pembayaran seluler digunakan di mana-mana. Sebagian besar transaksi dilakukan secara digital, bahkan pedagang kecil pun menerima pembayaran elektronik. Infrastruktur internet memberikan akses berkecepatan tinggi di seluruh kota besar, mendukung gaya hidup digital yang mulus. Kontras antara bangunan bersejarah dan teknologi mutakhir menciptakan suasana yang sangat menarik. Anda bisa menggunakan aplikasi ponsel untuk menavigasi metro ikonik atau memesan makanan ke apartemen berusia berabad-abad. Perpaduan lama dan baru inilah yang menjadi ciri kehidupan di kota-kota modern Rusia. Nomor 7. Revolusi budaya kuliner. Kuliner Rusia jauh melampaui sekadar borscht dan vodka, meski keduanya luar biasa jika dibuat dengan tepat. Dunia kuliner, terutama di Moskow dan St. Petersburg, telah berubah drastis dan kini menawarkan ragam pilihan yang mengesankan. Hidangan klasik seperti beef stroganoff, pangsit pelmeni, dan panekuk blini menghadirkan cita rasa nyaman khas rumahan. Namun, restoran modern memadukan pengaruh dari berbagai republik bekas Uni Soviet, menciptakan cita rasa fusion yang terasa benar-benar Rusia. Masakan Georgia sangat digemari. Roti keju khachapuri dan pangsit sup hinkali mudah ditemukan di kota-kota besar. Cita rasa Asia Tengah menambahkan hidangan nasi plov serta daging panggang yang memberi sentuhan rempah dan variasi. Budaya pasar pun hidup dan semarak, menawarkan produk segar, barang artisanal, dan bahan khusus dengan harga yang bersahabat. Kualitas makanan konsisten tinggi, karena sebagian besar bahan berasal dari daerah setempat, bukan diimpor dari jauh. Nomor 8. Dunia mode dan gaya. Salah satu aspek budaya Rusia yang paling mencuri perhatian, terutama di Moskow dan St. Petersburg, adalah perhatian mereka terhadap mode dan penampilan. Perempuan Rusia memang terkenal akan kecantikannya. Namun, yang paling mengesankan adalah kepekaan gaya yang begitu halus dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan di pusat kota, Anda akan melihat orang-orang berdandan rapi bahkan untuk kegiatan sederhana.
Pergi ke toko kelontong, minum kopi bersama teman, atau naik metro menjadi momen untuk mengekspresikan gaya pribadi. Ini bukan soal memamerkan kekayaan, melainkan rasa bangga terhadap penampilan dan rasa hormat pada setiap kesempatan. Industri mode di sini berkembang pesat, dengan merek global dan perancang lokal yang menghadirkan karya unik. Pusat perbelanjaan premium seperti GEM di Lapangan Merah menawarkan kemewahan, sementara toko vintage dan butik independen memberikan pilihan gaya menarik di berbagai tingkat harga. Yang paling mengejutkan adalah perhatian pada penampilan tidak berhenti pada pakaian saja. Salon rambut, bar kuku, dan layanan kecantikan ada di mana-mana, dan harganya terjangkau. Potongan rambut profesional mungkin hanya berharga 1.500 rubel, atau sekitar $15. Jauh lebih murah dibandingkan harga di banyak kota barat yang bisa 5 hingga 10 kali lipat lebih tinggi. Nomor 9. Keunggulan pendidikan. Sistem pendidikan Rusia menghasilkan beberapa pemikir paling cemerlang di dunia, dan melihatnya secara langsung benar-benar membuka mata. Universitas Negeri Moskow yang didirikan pada tahun 1755, termasuk dalam institusi terbaik dunia dan menarik mahasiswa dari berbagai negara. Biaya pendidikan di sini mengejutkan banyak orang karena jauh lebih terjangkau dibandingkan standar barat. Mahasiswa internasional dapat meraih gelar dengan biaya antara $3.000 hingga $12.000 per tahun. Sementara akomodasi berkisar antara $1 hingga $3.000 setiap tahun. Biaya hidup menambah sekitar $500 hingga $1.000 per bulan, menjadikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh siswa dari berbagai latar ekonomi. Tuntutan akademiknya tinggi, tetapi imbalannya juga sangat besar. Universitas Rusia berfokus pada pengetahuan teoretis yang mendalam dipadukan dengan praktik langsung. Mahasiswa di bidang teknis sering lulus dengan keterampilan siap kerja. Namun, penghargaan terhadap pembelajaran tidak hanya tercermin di universitas. Perpustakaan didanai dengan baik dan digunakan secara luas. Tempat budaya seperti museum dan teater menawarkan program edukatif yang melibatkan masyarakat dari segala usia dalam pembelajaran sepanjang hayat. Nomor 10. Jaringan transportasi. Di balik sistem metro yang menakjubkan, infrastruktur transportasi Rusia membentang melintasi jarak yang sangat luas dan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan cara yang terasa hampir mustahil jika melihat letak geografisnya. Kereta Trans-Siberia adalah salah satu keajaiban rekayasa terbesar di dunia. Jalur sepanjang 9.000 km ini melewati 11 zona waktu dan melintasi lanskap yang sangat beragam, dari Rusia bagian Eropa, hutan belantara Siberia, hingga pesisir Samudra Pasifik. Perjalanan penuh memakan waktu sekitar 7 hari, dengan biaya antara $500 hingga $2.000, tergantung kelas akomodasi. Penerbangan domestik menghubungkan kota-kota besar dengan cepat dan lebih terjangkau. Terbang dari Moskow menuju Saint Petersburg memakan waktu kira-kira 1 jam, dengan tarif antara $50 hingga $150. Bahkan penerbangan yang lebih panjang menuju kota seperti Vladivostok atau Yekaterinburg tetap dihargai lebih wajar dibanding rute serupa di wilayah lain. Meski jaringan jalan raya masih berkembang di daerah terpencil, jalur tersebut menghubungkan pusat-pusat populasi secara efisien. Perjalanan darat di sepanjang Golden Ring atau melintasi perbatasan menuju Finlandia atau Estonia sangat populer, memberi wisatawan kesempatan melihat langsung keanekaragaman lanskap dan budaya Rusia. Nomor 11. Seni dan budaya. Lembaga-lembaga budaya Rusia beroperasi pada tingkat yang mampu menyanyi banyak ibu kota dunia. Teater Bolshoi bukan sekadar tempat wisata, melainkan institusi hidup yang menyelenggarakan pertunjukan kelas dunia secara rutin, dihadiri penduduk lokal maupun wisatawan. Harga tiketnya pun mengejutkan karena cukup terjangkau. Kursi di Teater Bolshoi berkisar antara $10 hingga $80. Museum Hermitage di St. Petersburg menyimpan lebih dari 3 juta koleksi, cukup untuk membuat Anda menjelajahinya selama bertahun-tahun. Koleksi luasnya mencakup artefak kuno hingga seni modern, semuanya ditempatkan di Istana Musim Dingin yang megah. Tempat arsitekturnya sama menakjubkannya dengan karya seni yang dipamerkan. Tradisi klasik hidup berdampingan dengan gelombang budaya modern yang terus berkembang. Seni jalanan, galeri kontemporer, teater indie, dan ruang musik live memperkaya suasana budaya yang memikat generasi muda, sekaligus tetap menghormati sejarah. Nomor 12. Lingkungan bisnis. Lanskap bisnis Rusia menawarkan peluang sekaligus tantangan yang berbeda jauh dari pasar barat. Memulai usaha berarti berurusan dengan birokrasi tertentu, namun potensi keuntungannya bisa sangat besar.
Biaya tenaga kerja lebih rendah dibanding banyak negara barat, sementara tenaga kerjanya yang berpendidikan baik memberikan modal manusia yang kuat. Pasar domestik yang berjumlah 145 juta penduduk menciptakan peluang besar bagi perusahaan yang mampu memahami preferensi lokal dan nuansa budaya. E-commerce berkembang pesat dengan platform seperti Wildberries dan Ozon bersaing kuat melawan raksasa global, membentuk pasar digital Rusia yang unik. Nomor 13. Sistem kesehatan. Sistem kesehatan Rusia memadukan cakupan universal dengan layanan privat, sehingga seluruh warga mendapatkan perawatan dasar, sementara mereka yang menginginkan layanan lebih dapat memilih opsi tambahan. Pariwisata medis semakin meningkat seiring ditemukannya layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya jauh lebih rendah. Prosedur kompleks yang di negara lain dapat mencapai puluhan ribu dolar bisa dilakukan di sini dengan biaya yang jauh lebih kecil. Nomor 14. Adaptasi iklim hidup di Rusia berarti menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang menantang bagi banyak orang. Namun, masyarakat Rusia telah menguasainya secara luar biasa. Di Moskow, suhu musim dingin rata-rata sekitar minus 10 derajat Celcius, namun kota tetap beroperasi lancar sepanjang bulan-bulan terdingin. Bangunannya dibangun dengan insulasi sangat baik dan sistem pemanas yang kuat, menjaga ruang dalam tetap nyaman apapun cuacanya. Lalu datanglah musim panas, dan perubahan yang terjadi sangat dramatis. Kota yang sebelumnya menghadapi musim dingin membekukan tiba-tiba menjadi hijau dan hidup, dipenuhi aktivitas luar ruang, festival, dan cahaya matahari keemasan yang berlangsung lebih lama. Nomor 15. Dinamika sosial. Interaksi sosial di Rusia mengikuti pola yang berbeda dari norma barat, namun menghasilkan hubungan yang kuat dan bertahan lama ketika sudah saling memahami. Membangun persahabatan sejati memerlukan waktu dan usaha, tetapi setelah terbentuk, hubungan itu berdiri di atas dukungan saling memberi, loyalitas, serta ikatan emosional yang dapat bertahan seumur hidup. Ikatan keluarga tetap kuat lintas generasi. Rumah tangga multigenerasi sangat umum, bukan karena kebutuhan finansial, tetapi karena pilihan budaya. Etika sosial menempatkan penghormatan sebagai nilai penting, terutama kepada orang yang lebih tua dan figur otoritas. Nomor 16. Hiburan dan kehidupan malam. Hiburan di Rusia memadukan tradisi dengan tren modern, menciptakan pengalaman yang menarik bagi berbagai minat. Kehidupan malam di Moskow menyaingi kota-kota internasional besar manapun. Klub, bar, dan restoran buka hingga larut malam, menawarkan segalanya mulai dari musik elektronik hingga pertunjukan musik rakyat. Biaya masuk biasanya berkisar antara 5 hingga 20 dolar. Hiburan budaya sangat kaya dan mudah diakses. Gedung konser menampilkan segala hal mulai dari simfoni klasik hingga band modern. Teater, baik tradisional maupun eksperimental, menyuguhkan pertunjukan intelektual dan emosional yang meninggalkan kesan mendalam. Nomor 17. Pengalaman berbelanja. Berbelanja di Rusia menawarkan pilihan mulai dari butik mewah hingga pasar tradisional, sehingga cocok untuk setiap anggaran. Pusat perbelanjaan besar seperti Evropesky atau Avimall menghadirkan merek internasional berdampingan dengan toko-toko lokal. Pusat perbelanjaan ini menawarkan lebih dari sekadar belanja. Mereka menghadirkan tempat makan, hiburan, hingga berbagai layanan, menjadikannya ruang sosial yang lengkap dan menyenangkan. Pasar tradisional memberikan pengalaman yang lebih autentik, di mana Anda dapat menemukan segala sesuatu mulai dari hasil bumi segar hingga kerajinan tangan. Pasar Izmailovsky adalah salah satu yang paling menonjol, dipenuhi kerajinan tradisional Rusia, memorabilia era Soviet, dan souvenir unik yang mencerminkan kekayaan warisan budaya negara ini. Nomor 18. Keberagaman regional wilayah Rusia yang sangat luas mencakup daerah-daerah yang begitu berbeda, sehingga terasa seperti negara yang benar-benar terpisah. Tatarstan, dengan ibu kotanya Kazan, menawarkan perpaduan kaya antara budaya Rusia dan Turki. Kota ini memiliki gereja ortodoks dan masjid Islam, seringkali terlihat dari jalan yang sama. Hidangannya memadukan cita rasa Rusia dan Asia Tengah, menyajikan kuliner khas yang hanya ditemukan di wilayah ini. Sochi yang terletak di Laut Hitam memiliki iklim subtropis dan suasana resort sangat berbeda dari Siberia. Infrastruktur dari Olimpiade musim dingin telah mengubahnya menjadi destinasi sepanjang tahun bagi wisatawan lokal maupun internasional. Di wilayah timur jauh, kota seperti Vladivostok terasa lebih dekat dengan Asia daripada Eropa. Arsitektur, kuliner, dan budaya desa unikis Prague Vermutstein and Tier Case. Nomor 19. Prospek masa depan.
Salah satu hal paling mengejutkan tentang Rusia adalah betapa banyak penduduknya yang berpikiran maju dan optimis. Meskipun dunia menghadapi berbagai tantangan dan media sering menyoroti ketegangan politik. Kaum muda Rusia merangkul budaya global sambil tetap bangga pada warisan mereka. Inovasi berkembang pesat di banyak sektor. Kemajuan dalam teknologi ruang angkasa, energi nuklir, kecerdasan buatan, dan bioteknologi terus berlangsung. Kota-kota sedang dibentuk ulang melalui pengembangan urban, menambahkan ruang hijau, pusat budaya, dan infrastruktur modern. Program revitalisasi Moskow telah menghadirkan area ramah pejalan kaki, meningkatkan transportasi publik, serta memperbaiki kualitas hidup sehari-hari bagi penduduknya. Semangat kewirausahaan sangat kuat di kalangan anak muda, yang melihat peluang untuk membangun bisnis bagi pasar lokal maupun global. Apa yang paling mengejutkan Anda dari wawasan ini? Pernahkah Anda mengunjungi Rusia atau negara lain yang mengubah sepenuhnya ekspektasi Anda? Bagikan cerita Anda di kolom komentar, dan beritahu saya bagian kehidupan Rusia mana yang ingin Anda jelajahi di episode berikutnya. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.